Orang-orang beriman seperti kita, walaupun beriman, namanya manusia biasa, nggak pernah dan tidak pernah luput dari berbuat keliru, bersalah dan berdosa. Kita bukan malaikat, bukan nabi, bukan pula rasul. Yang namanya manusia biasa ini sudah dipastikan, kata Nabi apa? Mahallul khata'i wal nisyan. Yang namanya manusia itu sering luput, lupa, lalai, bersalah, berdosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa yaitu orang yang cepat kembali kepada jalan yang benar, minta ampun, minta diampuni, dihapus dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan melakukan zikir, apalagi dilakukan dengan berjemaah seperti ini, Masya Allah. Jadi pulang dari tempat ini yaitu sama-sama mendapatkan hapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Tuh kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Jadi manusia yang dipanggil oleh Allah bukan aslamu, bukan orang Islam, bukan. Yang beriman. Udzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikran katsira, dengan zikir yang banyak, bukan sedikit. Makanya kalau habis sholat jangan langsung kabur. Kalau orang baca Yasin, baca Yasin. Baca Yasin sekali, pahalanya apa? Sama dengan menghatamkan Al-Quran berapa? 10 kali. Itu kalau baca Yasin sendirian. Kalau baca Yasin 10 orang, sama dengan baca Yasin 10 kali. Menghatamkan Al-Quran berapa? 100 kali. Karena Yasin ini adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Semua makhluk ini mempunyai hati. Manusia punya hati enggak? Punya hati. Binatang punya sapi punya hati. Semua punya hati. Binatang yang terbesar sampai binatang yang terkecil sekalipun kayak semut, punya hati enggak kira-kira? Punya hati. Kuman yang tapi enggak kelihatan dari mata itu, yang disebut kasat mata, sama-sama punya hati. Iblis juga punya hati. Yang hidup semuanya punya hati. Nah, Al-Quran juga punya hati. Hati Quran apa? Yaitu surat Yasin. Alhamdulillah, di sini setiap malam tidak pernah lepas, tidak pernah lalai, selalu membaca Yasin. Makanya rugi, amat sangat rugi kalau nggak baca Yasin. Kenapa? Satu, itu akan dihapus seluruh dosa dan kesalahan. Man qara'a Yasin
lailan asbaha maghfuran. Pagi-pagi seluruh dosanya sudah dihapus oleh Allah. Dibaca malam, dibaca pagi, malamnya sudah semuanya sudah terhitung dihapus dosanya. Dan baca Yasin kita dihadiahkan pahalanya terutama buat ibu bapak kita, kakek, nenek, paman, bibi, semua terutama yang sudah meninggal dunia. Bahkan diumumkan muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup terutama yang sudah meninggal, dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu dengan berkahnya ya Yasin. Makanya ibu-ibu kalau bisa maghrib di sini baca Yasin buat ngirim hadiahnya buat para arwah. Masya Allah, sangat luar biasa fadilahnya. Dan zikir seperti ini juga, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu. Bagi siapa? Bagi umat yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina aslamu, wahai manusia yang Islam, enggak, yang beriman. Makanya kalau orang enggak mau berzikir, enggak mau datang ke pengajian zikir, itu bukan karakternya orang beriman. Orang yang senang berzikir pasti mempunyai karakternya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pagi, siang, malam, tengah malam, dan lain sebagainya dan seterusnya. Bertasbih. Apa artinya bertasbih? Baca subhanallah, subhanallah. Bahkan ada tasbih yang sering saya sampaikan apa? Kalimatani khafifatani wa saqilatani alal mizan wa habibatani alal rahman. Ada dua kalimat amat sangat mudah kalau kita amalkan. Mudah kalau kita amalkan. Gampang kalau kita hafalkan. Mudah. Cuma dua kalimat. Tapi walaupun dua kalimat, kata Nabi, amat sangat memberatkan timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Dan amat sangat, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Dua kalimat apa? Yaitu dua kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ada jemaah sini juga ngamalin tasbih itu. Bahkan setiap hari katanya tidak kurang dari 100. Cuma lagi sakit dia nggak ikut. Saya kiai ngamalin tasbih ini yang disampaikan oleh kiai. Jadi tiap hari enggak pernah kurang dari 100. Kalian juga usahakan dan dipaksakan. Amalkan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tasbih yang amat sangat dicintai oleh Allah dan amat sangat memberatkan timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Kita ini pasti ditimbang. Makanya kalau di dunia jangan pernah main timbangan. Nah, apalagi orang yang pedagang-pedagang besi, hati-hati, jangan main timbangan. Dagang beras, jangan main timbangan. Yang dagang minyak goreng, jangan main timbangan. Kenapa? Karena amal dan perbuatan kita nanti akan baik dan buruknya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu di padang mahsyar yang disebut yaumul hisab, yaumul mizan, hari di mana hari itu orang akan ditimbang baik dan buruk. Kalau yang baik, yang kanan pasti menjadi orang yang bakal masuk surga. Tetapi kalau yang buruk, yang ngejumlang ke bawah, Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah.
Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Masya Allah. Itu kata Allah. Fa'amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang ditimbang baik dan buruknya, ternyata yang baik yang lebih berat, fahuwa fi isyatir radiyah, dialah oleh Allah nanti di hari kiamat akan dipulangkan atau mendapatkan penghidupan yang amat sangat menyenangkan, yaitu surga. Pasti pulangnya ke mana? Ke surga. Makanya orang dari padang mahsyar itu dikumpulkan semuanya, dipertanggungjawabkan dari seluruh pola hidupnya, dan akan ditimbang yang disebut yang hisab, dihisab. Amal baik dan buruknya dihisab oleh Allah, dihitung. Masya Allah. Dan ditimbang. Kalau timbangan kebaikannya lebih banyak, pasti pulangnya ke surga. Dari padang mahsyar itu berangkat ke surga. Masya Allah. Dan lewat titian jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Ya Allah. Itu ditimbang. Tetapi kalau timbangannya ngejumblang ke bawah yang kanan, Masya Allah. Tenang. Tenang. Tetapi ditimbang baik dan buruknya, ternyata yang kiri, artinya kemaksiatannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, dialah akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma ya narun. Kata Allah, tahukah kamu apa yang disebut neraka hawiyah itu? Tahu kalian? Nah, dijelaskan oleh Allah, narun, yaitu neraka yang amat sangat panas. Sangat panas. Sampai Rasul itu menggambarkan saking panasnya neraka. Gak usah manusia, kata Nabi. Gak usah manusia masuk ke dalam neraka. Api saja yang di dunia ini, kumpulkan, masukkan ke dalam api neraka. Gak bakalan mampu menahan panasnya api neraka. Saking panasnya api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, gimana api? Api aja gak kuat, gimana manusia? Ya Allah, ya Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Nabi menganjurkan, kalau kalian pingin timbangannya lebih berat kebaikannya, perbanyak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemarin saya sampaikan yang akan memberikan timbangan yang pertama yaitu orang yang ahli baca Quran. Yang kedua yang bakal memberatkan timbangan kebaikannya yaitu bacaan sholawat. Yang ketiga yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Usahakan dan dipaksakan amalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau bisa jangan kurang 100 kali setiap hari. Jangan kurang. Yakin insya Allah pasti akan ditimbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung, yang bakal menjadi ahli surganya Allah dan jauh dari siksa kubur, selamat di neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.